rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga di hari yang istimewa ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menunaikan ibadah sholat Jumat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tokoh panutan, baik sikap, tutur kata maupun perbuatan, serta sekaligus sebagai pemberi syafaat di yaumil akhir kelak. Melalui khutbah Jumat dengan tema kiat menggapai husnul khotimah, saya berwasiat pada diri pribadi dan umumnya pada jamaah sekalian, marilah kita terus senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Husnul khotimah adalah akhir kehidupan yang baik, di mana orang-orang yang meninggal husnul khotimah sebelum meninggal mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak mengerjakan kebaikan-kebaikan, lalu meninggal dunia. Kita baru-baru ini mendengar berita ada seorang ibu-ibu yang sedang memimpin zikir di suatu taklim meninggal dunia. Akhir kehidupan yang baik. Kita sebagai seorang yang beriman tentu berharap kelak agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Namun bagaimanakah caranya dan jalan manakah yang harus kita tempuh hingga sampai pada derajat orang-orang yang memperoleh husnul khotimah? Menurut Imam Sufyan As-Tsauri diterangkan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 3 kiat dalam menggapai husnul khotimah. Ma'asyiral mu'minin rahimakum.
Adapun sebagai kiat yang pertama adalah dengan selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102, ayat ini sering dibacakan khotib ketika berjumpa, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati, dan janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Oleh karena itu, mari kita jaga dan pelihara iman kita, agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Sebagaimana pesan Luqman kepada anaknya yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 3. Ya bunayya, wahai anak, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah merupakan benar-benar kezaliman yang besar. Selain itu, mari kita juga jaga dan pelihara takwa kita, agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang hanya akan menjerumuskan kita ke lembah kenistaan. Karena bisa jadi seorang penjudi meninggal di meja judi, seorang pemabuk meninggal dalam keadaan mabuk. Begitu juga seorang penzina meninggal dalam keadaan berzina. Na'udzubillah min dzalik. Lalu sebagai kiat yang kedua adalah dengan memperbanyak berdoa. Kita sebagai seorang yang beriman tentu harus lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak berdoa. Terlebih agar berdoa kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, sebagaimana yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 193. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa-dosa kami, hapuskanlah atas
dan wafatkanlah kami bersama dengan orang-orang yang berbakti. Dalam upaya menggapai husnul khotimah, Nabi Yusuf pun senantiasa berdoa sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 101. Tawafani muslimah, wafatkanlah aku sebagai seorang yang muslim, wa alhiqni bis-sholihin, dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang soleh. Lantas sebagai kiat yang ketiga adalah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, maukah kamu aku tunjukkan suatu amalan yang nilainya, yang derajatnya lebih tinggi daripada berinfak emas atau perak?" Para sahabat serentak menjawab, "Mau ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Berzikirlah kepada Allah yang Maha Tinggi." Namun zikir manakah yang akan mampu menghapuskan dosa-dosa kita sehingga kita memperoleh husnul khotimah? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Wa man qala," barang siapa yang mengucapkan Subhanallahi wa bihamdihi, Maha suci Allah dan segala puji bagi, fi yaumin mi'ata marrah, 100 kali dalam sehari, hutat khotayahu, maka akan diampuni dosa-dosanya, walau kanat jabalil bahri, walau dosa-dosanya seluas bui di lautan. Ma'asyiral muttaqin rahimah, semoga kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak berdoa dan berzikir kepada Allah, sehingga kita kelak akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an karim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala